sibuk si cantik, menyiapkan hidangan menarik, wangi pandan ceria pun beraksi, satu persatu. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara membuat kue yang sangat populer ini. Kue ini sangat lembut, gurih dan manis menyatu menjadi satu. Cocok banget disajikan hangat-hangat dan sore hari bersama dengan minum teh atau kopi. Dijamin sahabat pasti akan selalu membuatnya. Bahan-bahannya adalah terdiri dari 3 bagian. Bagian A, siapkan 125 gram terigu protein rendah, 120 gram gula pasir, 1 butir telur, dan 250 ml santan. Sedangkan bahan B atau bahan kedua, siapkan 3 sendok makan tepung maizena, 60 gram gula pasir, 1 sendok makan pasta pandan atau dicampur dengan 125 ml air. Pewarna hijau, 125 ml santan, dan sedikit garam. Sedangkan untuk bahan ketiga atau bahan C, siapkan 1 sendok makan terigu protein rendah, 1 sendok makan gula pasir, 250 ml santan, dan sedikit garam. Nah, simpel banget kan sahabat bahannya? Sedangkan untuk cetakannya sahabat dapat menggunakan cetakan untuk kue mangkok, bisa yang berbahan dari plastik atau berbahan keramik seperti ini. Dan siapkan juga sedikit minyak goreng untuk mengolesinya. Kemudian siapkan juga gelas takar dan botol kecap yang ujungnya terdapat lubang seperti ini. Dan jangan lupa sahabat, cuci tangan hingga bersih sebelum kita memulai aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik agar makanan tetap steril, awet, dan tahan lama. Cara membuatnya: langkah pertama, kita siapkan bahan A terlebih dahulu. Siapkan mangkuk atau wadah plastik atau baskom, kemudian pecahkan 1 butir telur. Nah sahabat, telurnya jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya sampai bersih. Kemudian masukkan gula pasir. Kemudian kocok kedua bahan ini sampai berubah warna menjadi lebih pucat. Nah sahabat, untuk mencampurkan kedua bahan ini tidak perlu menggunakan mixer, namun jika sahabat ingin menggunakan mixer bisa juga ya. Di sini Wangi Pandan hanya menggunakan whisker saja. Setelah berubah warna dan lebih lembut seperti ini, masukkan tepung terigunya. Tepung terigunya kita tuang secara keseluruhan. Dan kemudian kita kocok kembali sambil diselingi ditambahkan santannya sedikit demi sedikit sampai seluruh bahan ini menyatu dan menjadi sebuah adonan yang lembut. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, Wangi Pandan mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis lama-lamanya. Nah seperti ini ya sahabat. Sedikit demi sedikit santannya kita campurkan ke dalam adonannya. Membuat
Kue ini sangat simpel, tidak memerlukan bahan yang mahal-mahal dan peralatannya juga seadanya. Jika tidak ada whisker, bisa menggunakan garpu. Setelah seluruh bahan ini tercampur menjadi satu dan menjadi adonan yang lembut, sisihkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya sahabat, menjadi lebih lembut teksturnya dan tidak bergerindil. Setelah itu siapkan adonan B, masukkan santan ke dalam sebuah panci dan tambahkan tepung maizena. Lalu tambahkan juga gula pasirnya dan pasta pandan yang telah kita campur dengan 125 ml air. Atau bisa juga menggunakan 7 lembar daun pandan berukuran sedang, kemudian blender dan ambil sarinya atau airnya sebanyak 125 ml. Nah, seperti ini ya sahabat. Kemudian kita didihkan di atas api kompor dengan ukuran api kompor kecil saja sampai adonan ini meletup-letup dan mengkilat seperti ini. Jangan lupa untuk selalu diaduk ya sahabat, agar bagian bawahnya tidak gosong. Kemudian setelah meletup, campurkan dengan adonan yang pertama atau adonan A tadi ya. Kita campurkan seluruhnya saja dalam keadaan panas-panas. Kemudian setelah itu aduk kembali hingga tercampur rata. Dan jika menurut sahabat warnanya kurang hijau atau kurang nyata, dapat ditambahkan menggunakan pewarna hijau. Pewarna makanan berwarna hijau sampai warna yang diinginkan terlihat. Nah, seperti ini ya sahabat, warnanya menjadi lebih nyata. Kemudian setelah itu sisihkan adonan atau tuang ke dalam gelas takar yang bagian ujungnya meruncing seperti ini. Kemudian lanjutkan ke bahan C atau bahan ketiga. Masukkan santan ke dalam panci, tambahkan gula pasir dan juga tepung terigunya. Setelah itu tambahkan sedikit garam dan juga di adonan yang pertama tadi ya, tambahkan sedikit garam. Kemudian setelah itu aduk hingga benar-benar tercampur garamnya. Setelah itu adonan C kita panaskan di atas api kompor dengan ukuran api kompor kecil saja. Sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya mendidih atau meletup-letup seperti ini. Nah, seperti ini ya sahabat, meletup-letup. Tandanya adonan siap untuk dituang ke dalam cetakan. Kemudian pindahkan adonan ini ke dalam botol kecap yang bagian ujungnya berlubang seperti ini ya, sehingga dapat kita semprotkan ke dalam cetakannya nanti. Lalu cetakannya kita olesi menggunakan minyak goreng yang masih baru. Dan diolesinya harus agak banyak ya sahabat, agar adonannya mudah dikeluarkan. Nah, seperti ini ya, olesi seluruhnya dengan minyak goreng. Setelah itu tuang adonan yang ketiga tadi seperti ini dan siap untuk kita tata. Tuang adonan pertama terlebih dahulu, kemudian adonan yang ketiga tadi di bagian tengahnya. Karena adonan yang ketiga ini rasanya gurih, sebaiknya tidak perlu terlalu banyak karena rasanya harus bercampur dengan rasa manis yang didapat dari adonan yang berwarna hijau. Lakukan hingga seluruh adonannya habis dan kita masukkan ke dalam cetakannya. Sahabat bisa juga menggunakan cetakan dari plastik. Namun jika menggunakan cetakan dari bahan plastik, tidak perlu diolesi menggunakan minyak.
karena adonan ini tidak akan melekat di cetakan plastik. Namun karena wangi pandan menggunakan bahan cetakan dari keramik, sebaiknya diolesi dengan minyak goreng yang agak banyak. Jangan terlalu tipis ya sahabat, agar mudah dikeluarkan. Setelah itu kukus ke dalam panci pengukus yang telah mendidih airnya terlebih dahulu. Kemudian masukkan cetakannya atau adonan ini dan jangan lupa kecilkan api kompornya sampai ukurannya menjadi kecil agar adonan tidak meluap dan bleber keluar dari cetakannya. Kukus selama 20 menit saja cukup. Setelah 20 menit, siap untuk dikeluarkan dan tunggu hingga adonan ini dingin terlebih dahulu baru dapat dikeluarkan dari cetakannya. Untuk mengeluarkannya, sahabat dapat menggunakan ujung dari sendok atau gagang yang bagian untuk dipegang. Nah, seperti ini ya sahabat hasilnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.